Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Rizky Dwi Reandi dengan NIM 13120000241 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Pak Tommy, dengan judul tema Pengaruh Hukum Internasional terhadap Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual. Pengaruh hukum internasional terhadap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. HAKI atau yang juga disebut dengan hak kekayaan intelektual merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menciptakan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Istilah HAKI sendiri terdapat dalam Intellectual Property Right atau IPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. HAKI bertujuan agar dapat melindungi seseorang atau kelompok tertentu secara hukum sebagai pencipta dari suatu produk, hasil karya, dan atau sebuah pemikiran dengan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, adanya HAKI juga dapat mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Secara sederhana, kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karyanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di dalam merupakan ciptaan dari Sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia, tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia. Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa, serta karyanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuh kembangkan atas perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal dengan sistem hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni hak cipta, paten, merek dan identifikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi 1. Kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari suatu atau upaya menciptakan suatu karya intelektual. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat. Merangsang terciptanya upaya alih
informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan HKI-nya. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan HKI akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Gold and Gruben 1996, dalam penelitiannya di 95 negara maju dan berkembang dari tahun 1960 sampai 1988, ditemukan data bahwa semakin kuat perlindungan HKI di suatu negara, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian pada negara-negara yang menerapkan sistem perekonomian yang terbuka. Hak kekayaan intelektual atau HKI merupakan peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka peran pemerintah untuk memperkuat perlindungan HKI di dalam negeri harus terus ditingkatkan, agar dengan semakin kuatnya perlindungan HKI akan membawa efek terhadap kemajuan riset teknologi serta tumbuhnya usaha-usaha baru di dalam negeri yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasiskan pengetahuan. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap hak kekayaan intelektual. Perubahan yang terjadi pada beberapa pasal tersebut diharapkan akan berdampak baik bagi perekonomian di Indonesia. Hal yang dapat langsung terlihat dari perubahan beberapa pasal terkait hak intelektual atau adalah kemudahan yang diberikan pada pelaku usaha, terutama UMKM, usaha mikro kecil menengah, untuk proses perizinan. Jika dahulu para pelaku usaha perlu melewati proses berbelit, kini mereka hanya perlu mendaftarkan melalui online single submission atau OSS. Dalam rangka memberdayakan UMKM, pemerintah juga mendukung pendanaan bagi UMKM melalui DAK atau dana alokasi khusus, dan memudahkan pelaku usaha untuk mendaftarkan HKI bagi produk usahanya. Sistem perizinan elektronik dengan OSS yang akan diberlakukan dapat menghindari adanya pungutan liar atau pungli dan korupsi pada proses birokrasi. Karena seluruh proses perizinan telah disintegrasi secara elektronik, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga membuat pembentukan PT perseroan terbatas menjadi lebih sederhana dan tanpa adanya pembatasan modal minimum. Sama halnya dengan pengurusan paten dan merek yang prosesnya dipercepat. Dengan dimudahkannya perizinan berusaha, pemerintah berharap dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Hal ini dengan mengubah perizinan berbasis izin usaha menjadi berbasis risiko dan skala usaha kegiatan. Selain itu, pemerintah juga melonggarkan aturan hak paten dengan tujuan untuk mendorong masuknya investasi asing yang ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi atau maklum produk mereka. Sekian penjelasan dari saya tentang pengaruh hukum internasional terhadap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.